Halo, saya John Ras kembali ingin memberi motivasi kepada teman-teman tani, khususnya para petani cabai yang masih kurang pengalaman. Mudah-mudahan pengalaman saya ini menjadi membuahkan hasil buat teman-teman dimanapun kalian berada. Perlu kita ketahui bahwa cabai-cabai saya ini udah berumur 6 bulan dan masa panennya sudah memasuki 3 bulan, ya, sudah hampir 4 bulan kita panen. Dan kali ini kita akan memberi pupuk lagi. Nah, ini sudah memasuki panen buah yang kedua, panen musim buah yang kedua, dimana panen pertama kemarin kita panen 50 kilo dan panen yang kedua 110 kilo, dan target kita pada hari Kamis nanti bisa mencapai 200 kilo untuk musim buah yang kedua ya. Nah, selama 3 bulan kita tidak tahu sudah berapa kali panen, tapi yang pastinya saya bisa menjamin cabai saya ini bisa saya panen selama setahun. Siapapun bisa memanen buah cabainya selama setahun, bahkan setahun lebih pun bisa. Itu tergantung dari perawatan kita. Yang pasti pupuknya tidak terlambat dan perawatan buah untuk menyemprot racun hama jangan sampai terlambat. Masa penyemprotan itu harus dilakukan setiap 8 hari. Setiap 8 hari sekali kita menyemprot. Kita lihat selama 3 bulan lebih kita panen masih mulus-mulus saja buahnya ya. Perlu juga kita ketahui bahwa racun hama yang saya gunakan hanya satu jenis dan anti busuk satu dan perekat satu, jadi semua ada 3. Seperti yang saya katakan pada video-video sebelumnya, siapapun petani cabai, apapun racun hama yang mereka gunakan, pasti ada aja satu-satu yang diserang oleh penyakit antrakosa ya, seperti ini, kering pada buah. Nah, untuk menghindari penyakit ini sebenarnya bukan cuman dari racun apa yang harus kita pakai, tapi dari penyemprotannya harus rutin, paling lambat 8 hari. Perlu juga kita bisa juga melakukan penyemprotan selama 2 kali dalam seminggu. Cuman kalau 2 kali dalam seminggu, kita panennya ini kan setiap minggu, jadi racun-racun itu masih melekat pada buah, apalagi kita menggunakan perekat pestisida dan fungisida. Kalau dilihat sekarang, cabai-cabai saya ini sudah tidak tinggi karena
semua pada rebah, diakibatkan oleh buahnya. Seperti ini. Tapi jangan khawatir apabila cabai kita itu rebah, karena apabila rebah juga menghasilkan tunas yang rimbun. Seperti ini kita lihat. Ini sudah tunas-tunas baru. Dan itu yang akan menghasilkan buah, musim buah yang ketiga. Seperti ini. Ini tunas baru ya. Ini tunas-tunas baru semua. Kalau dahan asal seperti ini. Nah, kalau dilihat daunnya pada keriting tapi tetap menghasilkan buah. Kita bisa lihat dari dekat. Ini masih terus mengeluarkan bunga ya. Dan perlu juga kita ketahui bahwa kita jangan khawatir apabila daun-daun cabai kita itu bergeriting. Bagaimana caranya agar cabai keriting tetap menghasilkan buah yang lebat? Perlu kita ketahui bahwa pupuknya harus terjamin, karena apabila cabai-cabai tersebut subur pasti menghasilkan buah walaupun daunnya pada keriting, kecuali kalau keriting yang hitam pucuknya itu memang itu tidak bisa lagi diharapkan kecuali kita pangkas. Tapi itu terjadi pada cabai-cabai yang masih remaja. Kalau cabai seusia ini sudah tidak diserang lagi penyakit itu, kalau kita lihat sepintas dari jauh memang kurang buahnya ya. Kurang buahnya, tapi sebenarnya ini bukan kurang buahnya, cuman udah pada rebah melengkung diakibatkan buah berat, maka rebah ya. Nah, yang masih setelah rebah dia mengeluarkan tunas, akan berganti tunas. Kita lihat dari kejauhan udah pada merah-merah, tinggal kita menunggu hari untuk memanen. Kita panen setiap hari Selasa, tapi berhubung ada kegiatan kita majukan lagi di hari Kamis. Nah, di sini juga Mama Rasti sedang membersihkan rumput-rumputnya ya. Jam 12 sudah.
Kalau cabai pada mulus-mulus buahnya seperti ini ya, siapa yang nggak senang ya melihat cabai-cabainya segar dan buahnya banyak. Tuh di depan sana kita lihat, oh tuh pada merah-merah ya. Kalau kita lihat di atasnya nggak ada buah, tapi kita lihat di bawah itu, waduh, rimbun sekali buahnya seperti ini. Ini karena buahnya rimbun, akhirnya dia rebah. Kita lihat ke lorong-lorong sana. Kalau bagian atas kita lihat memang kurang buahnya karena semua rebah ke sampingnya. Nah, ini yang tidak rebah. Nah, kita lihat. Oh, merah semua ya guys ya. Seperti yang saya katakan pada video-video sebelumnya, hanya satu penyakit yang belum saya temukan sampai sekarang solusinya bagaimana. Seperti penyakit ini ya, yang layu. Karena layu memang udah mati karena diserang oleh jamur tanah ya. Nah, kita lihat ini diserang oleh jamur tanah. Pernah juga udah berapa kali saya mengikuti cara mengendalikan jamur tanah ini lewat video YouTube teman-teman kita yang juga bertani cabai. Tapi berbagai cara saya lakukan seperti panduan dalam YouTube, sampai sekarang tidak sama sekali tidak bermanfaat. Jadi saya rasa untuk menghindari jamur ini, kecuali kita tidak menggunakan pupuk NPK jenis apapun, yang penting pupuk NPK. Sedangkan saya di sini menggunakan pupuk NPK jenis merek Ponska ya. Coba kita bandingkan, kita tanam di tempat lain tanpa menggunakan pupuk, pasti tidak akan diserang oleh jamur-jamur tanah. Nah, cuman kalau kita tidak pupuk ya hasilnya mungkin ya hanya untuk dimakan aja guys ya. Kalau dijual ya nggak memuaskan. Beda memang tanaman kalau tidak dipupuk dan dipupuk. Ini seperti ini, lorong ke sana udah ketutup. Nah, di sini juga saya sampaikan bahwa saya ingin belajar juga menanam daun sup. Ini bedengannya kita sudah siapkan, satu bedeng untuk uji coba ya menanam sup. Memang kalau daun sup ini kita harus bedengkan dan harus dicangkur rata, nanti lalu dipasang atap seperti ini. Ini sudah tiang-tiang siap untuk diatapi dengan menggunakan paranet. Nah, ini persiapan lahan, persiapan bedeng untuk tanaman daun sup.
Adapun bibit cabai yang siap tanam mungkin lebih kurang 1 minggu lagi kita tanamnya. Seperti inilah cara saya menyemai bibit cabai. Ini kurang tumbuhnya karena kemarin waktu usia muda dia diserang kemarau, bukan diserang, tapi masuk musim kemarau 2 minggu, makanya banyak yang kosong, hidupnya berpulau-pulau. Dan ini bibit cabai yang baru berusia 1 minggu. Ini baru berusia 1 minggu ya. Ini adalah bibit sup yang siap kita tanam. Baik guys, cukup sampai di sini dulu. Semoga motivasi dari saya bisa bermanfaat bagi teman-teman. Intinya kita menanam cabai harus penuh kesabaran dan perawatan harus rutin. Dijamin pasti akan berhasil seperti saya. Ikutilah kata hati kita sendiri untuk berkebun. Jangan terlalu mengikuti teori-teori dari orang lain. Bisa kita ikuti, tapi tidak sepenuhnya ya. Kalau kita mengikuti sepenuhnya seperti modal kita ya, nggak akan mampu ya. Baik, itu aja dari saya, dan jaga selalu kesehatan kalian dan tetap mengikuti aturan pemerintah, dan salam tani.